Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Ustadz Arif dalam pembelajaran matematika kelas 11 ya. Alhamdulillah kalian sudah masuk kelas 11 ya. Dan ini adalah awal tahun ajaran yang baru. Mudah-mudahan liburannya cukup ya dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat di rumahnya masing-masing. Ya, tahun ini eh alhamdulillah saya kembali diberi amanah untuk mengajar matematika di kelas kalian ya, yang MIPA maupun yang IPS ya. Kelas 10-nya kemarin kan sudah diajar saya. Nah, kali ini kelas 11 juga diajar saya lagi, mudah-mudahan tidak bosan ya. Dan juga ditambah untuk yang kelas KMI dan bahasa ya, yang mungkin ini baru bertemu dengan saya di kelas 10, mungkin pengajarnya beda ya. Kali ini di kelas 11 untuk kelas yang KMI dan apa namanya bahasa ya. eh Insya Allah nanti saya yang mengajar. Oke, dan apa namanya? Saya hanya mengajar di sini hanya mengajar matematika umum ya. Jadi untuk kelas yang IPA matematika peminatannya tidak lagi saya yang ngajar ya. Nah, nanti ada sendiri gitu ya. Oke, baik teman-teman, sepertinya sudah kenal dengan saya jadi nggak perlu kenalan ya. Nanti untuk yang belum kenal ya nanti kita kenalan di pondok saja lah insya Allah. Oke teman-teman, hari ini kita apa ya? Ini dulu ya. Kita belum masuk ke materi ya. Kita nanti akan membahas hari ini akan membahas tentang secara umum dulu tentang materi apa yang akan dipelajari di tahun ajaran ini ya atau di kelas 11 ini. Oke, di semester 1 nanti kalian akan belajar tentang induksi matematika, program linear, matriks, transformasi, barisan dan deret. Ya, kemudian di semester 2-nya kalian nanti akan belajar tentang limit fungsi, turunan dan integral ya. Jadi total ada 8 bab ya atau 8 materi. Di semester 1 ini lebih banyak ya, 5 bab, mudah-mudahan sih selesai ya. Di semester 2 ini lebih sedikit, ada 3, cuma nanti pembahasannya ini cukup detail ya. 3 tapi cukup apa namanya? Mendetail gitu. Oke, ya, jadi itu nanti di semester 1 ini nanti kita akan belajar pertama adalah tentang induksi matematika ya. Induksi matematika. Ini materi bukan materi apa ya hitungan tapi dia materi tentang pembuktian gitu ya. Nantilah kita mungkin pekan depan kita bahas tentang mendetail tentang materi ini. Oke teman-teman, dan buku yang kita pakai ya adalah kali ini kita pakainya adalah Intan Pariwara. Ya, kalau yang kelas 10 kemarin apa Pupena apa ya kalau nggak salah. Nah, kali ini kita pakainya Intan Pariwara dan ini bukunya cukup tipis dan mungkin lebih banyak soal latihannya ya daripada buku yang lama ya. Dan teman-teman yang belum dapat buku nanti silahkan menghubungi koperasi ya. Kalau yang rumahnya dekat pondok silahkan diambil langsung saja ke pondok. Di koperasi sudah tersedia bukunya. Kalau yang jauh rumahnya ya bisa menghubungi wali kelas ya nanti untuk disampaikan ke koperasi untuk bisa dikirim gitu ya. Dikirim ya, biaya ditanggung sendiri ya. Oke, kemudian ya harapannya nanti selama daring ya kita kemungkinan daring kan cuma dua pekan ya kemungkinan ya kalau nggak ada perpanjangan. Nah, selama daring ini harapannya sudah pegang buku lah nih, sudah pegang buku semuanya sehingga nanti pembelajarannya barangkali ada tugas-tugas yang harus dikerjakan dari buku nanti bisa mudah karena semuanya sudah pegang. Oke, kemudian ada beberapa kontrak pembelajaran yang akan eh, kita lewati selama pembelajaran daring ini ya. Pertama, luruskan niat. Nah, ini penting sekali. Yang pertama adalah meluruskan niat ya. Niatkan kita belajar adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, tentu eh, belajar itu adalah suatu kewajiban ya, dimana kewajiban ini tentu harus dilaksanakan dengan ikhlas ya. Jadi
niat pertama ya mencari ridho Allah dulu gitu ya. Karena di antara apa namanya tujuan dari belajar itu kan satu adalah melaksanakan perintah Allah ya. Perintah Allah adalah di antaranya adalah untuk belajar ya. Kan wajib itu belajar. Dan dengan belajar itu juga nanti akan apa namanya membuang atau apa namanya membuang kejahilan menjadi kealiman, menjadikan orang alim gitu ya. Jadi luruskan niat dulu ya. Eh, jadi tidak ada terpaksa belajar gitu ya. Nah, karena belajar ini walaupun mungkin bukan ilmu syar'i ya, walaupun bukan ilmu syar'i, nah, matematika misalkan di sini adalah ilmu alat gitu ya. Nah, tapi tetap niatnya adalah lillahi ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian full time ya. Jadi saya minta untuk setiap materi yang akan kita pelajari di kelas saya atau di matematika ini eh nanti akan materi yang saya sampaikan itu akan lebih sering berupa video ya, sebagaimana di kelas 10 dulu, di ya hampir di setiap pembelajaran daring saya ya, saya selalu materinya berupa video gitu. Dan kadang tidak pendek videonya ya. Jadi saya minta untuk disimak full time ya. Jadi wajib mengikuti materi secara keseluruhan dari awal hingga akhir, jangan di skip ya. Kasihan lah yang sudah buat videonya ya sampai lembur-lembur itu ya. Cuma buat di skip. Jadi disimak lah dari awal sampai akhir. Kemudian nanti dibuat resume juga ya. Dibuat resume juga. Wajib membuat ringkasan materi dalam bentuk catatan di buku ya, membuat catatan di buku. Jadi resumenya itu adalah berupa catatan, bukan berupa screenshot ya. Saya pinginnya berupa catatan, yang nanti catatan ini akan bisa jadi saya cek nanti ketika sudah berada di pondok, atau bisa jadi nanti kalau misalkan masih daring nanti bisa saya minta untuk dikirim fotonya gitu ya, berupa catatan di buku. Jadi kalian mencatat. Kemudian presensi dan tugas ini kalian wajib untuk mengisi presensi dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Ya, ada kalanya di beberapa pertemuan ya, tentu tidak di setiap pertemuan ya. Di beberapa pertemuan mungkin akan ada tugas gitu ya, atau akan ada kuis, nah gitu ya. Nah, nanti maka tugas dan kuis itu wajib kalian kerjakan. Ya, dan kalian wajib kerjakan sendiri gitu ya. Jangan mengumpulkan pekerjaan orang lain gitu ya. Karena masih kejadian yang di kelas 10 dulu kan, ada beberapa yang mengumpulkan tugas punya temennya gitu ya. Padahal sudah ada nama temennya dikumpulkan juga, dikiranya tidak saya cek satu persatu ya. Oke, kemudian wajib absen tadi ya, wajib absen. Jadi di setiap pelajarannya, di setiap mapel yang kalian ikuti itu kalian wajib mengisi absen gitu ya. Jadi kalau di satu hari itu ada 4 mapel yang diajarkan, maka kalian wajib absen 4 kali seperti itu. Oke, itu saja lah ya. Kemudian nah, tolong dicatat nomor saya yang belum punya ya, 089918698807 ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan via WhatsApp ya. Dan kemungkinan juga nanti akan ada grup WhatsApp untuk KBM matematika ya, bisa jadi ada ya. Nanti cuman mungkin saya pisah ya antara yang putra dengan yang putri gitu. Oke, kemudian ini sedikit quote ya, ada quote dari seseorang yang tidak diketahui namanya, bahwa matematika itu tidak hanya berbicara tentang bilangan, tentang persamaan, tentang komputasi ya, perhitungan atau algoritma, melainkan jauh dari itu. Matematika adalah belajar tentang atau membicarakan tentang understanding ya, pemahaman ya. Jadi yang dipelajari matematika itu intinya adalah tentang pemahaman, bagaimana sejauh mana kalian bisa memahami suatu pola, memahami suatu formula gitu ya, dari mana berasalnya, kemudian untuk apa, bagaimana dipakainya gitu ya. Tadi seperti saya bilang bahwa matematika itu adalah ilmu ilmu alat gitu ya. Jadi dia dipakai di mungkin ketika kita belajar matematika mungkin terlihat abstrak gitu ya. Ini gunanya buat apa sih belajar ini gitu kan? Di kehidupan nyata itu apa gitu ya. Karena memang matematika ini ilmu alat. Jadi
akan kelihatan fungsinya ketika disandingkan dengan ilmu yang lain gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti akan kelihatan gitu ya. Walaupun kadang ada juga yang bab-bab tertentu yang dia sudah apa namanya, sudah aplikatif gitu, dalam artian eh, sudah terlihat jelas, oh ini gunanya buat ini. Tapi kadang ada bab-bab tertentu yang mungkin eh, susah bagi kita untuk apa ya, untuk membayangkan ini nantinya buat apa gitu ya. Nah, buat apanya itu nanti harus disandingkan dengan ilmu yang lain sehingga itu terlihat jelas penggunaannya. Oke, termasuk nanti yang akan kita pelajari di bab pertama ya, tentang induksi matematika itu ya, mungkin terlihat agak abstrak gitu ya. Tapi yang dilatih dari materi itu sebenarnya adalah tentang bagaimana cara berpikir kita gitu ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan, bagaimana kita membuktikan suatu formula yang hasil penelitian. Jadi ada penelitian ini ketemu formula seperti ini. Nah, apakah ini berlaku secara umum? Nah, maka kita harus membuktikan itu. Oke, kemudian, nah ini sedikit pengenalan ya tentang materi pertama yang akan kita pelajari di matematika umum ini. Sekarang bahasanya matematika umum gitu ya. Bukan matematika wajib. Tentang induksi matematika ya. Di bab pertama di matematika umum adalah tentang induksi matematika. Apa sih induksi matematika gitu ya? Teman-teman yang sudah punya buku nanti di situ sebenarnya sudah apa ya? Ya cukup jelas sebenarnya, ada pengertian apa sih induksi matematika. Nanti kalian juga bisa, yang belum punya buku mungkin bisa di searching juga ya di internet, itu banyak materi tentang induksi matematika. Intinya induksi matematika ini adalah suatu alat, suatu algoritma yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan matematika yang berkaitan dengan bilangan asli. Nah, jadi ketika ada suatu pernyataan, yang pernyataan ini diperoleh dari hasil penelitian. Jadi misal orang membuat penelitian gitu ya, dari penelitian ini muncul suatu teorema, suatu teori. Nah, teori ini harus dibuktikan, ini benar nggak teorinya gitu loh. Nah, maka teknik atau cara atau metode untuk membuktikan suatu teorema, suatu teori, suatu pernyataan, itu diantaranya adalah dengan menggunakan induksi matematika ya. Dan induksi matematika, jadi induksi matematika itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan matematika. Nah, hanya saja dibatasi pernyataan matematikanya yang apa, yang berkaitan dengan bilangan asli gitu ya. Ya, mudeng nggak ya? Kayaknya nggak. Oke. Untuk lebih jelas seperti ini, misalkan kita punya pernyataan matematik seperti ini ya. Ini dia diperoleh dari hasil penelitian. Katanya ada yang mengatakan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Ini ditambah semuanya bilangan asli itu sampai n misalkan. Itu katanya sama dengan n dikali n plus 1 dibagi 2. Nah, katanya seperti itu ya. Nah, apakah ini benar? Nah, ini harus kita buktikan ya. Ini benar nggak seperti ini? Nah, ini harus kita buktikan ya. Apakah benar 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Nah, sampai nanti berhentinya di mana? Misalkan di 100 gitu ya. Nah, berarti n-nya 100 gitu ya. 4 tambah 5 tambah 6 7 dan seterusnya sampai 100 misalkan. Nah, itu hasil penjumlahannya benar nggak sama dengan 100 dikali 100 tambah 1 dibagi 2. Nah, itu benar nggak berlaku untuk semua n bilangan asli atau enggak? Nah, maka ini perlu kita buktikan. Pernyataan ini perlu kita buktikan ya. Jadi ini melatih kita untuk materi ini ya, melatih kita untuk bisa berpikir analitis gitu ya. Jadi nggak apa ya, nggak terima jadi gitu ya. Intinya kalau ada suatu teori maka sebagai seorang apa ya, sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai ya penuntut ilmu, maka kita tidak serta-merta apa namanya, serta-merta percaya tentang pernyataan ini gitu ya. Kita harus membuktikan ini benar nggak berlaku untuk semua bilangan asli gitu kan. Nah, nanti ada teoremanya, ada metodenya, yaitu dengan menggunakan induksi matematika gitu ya. Misalkan kalau kita misalkan berhenti di 5 misalkan ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, berarti n-nya 5. Nah, benar nggak sih berarti sama dengan 5 dikali 6 dibagi 2.
Iya nggak? Kalau sampai 5 bener nggak? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 kan 15 ya. 1 2 15 ya. Nah, bener nggak sama dengan kalau n-nya 5 berarti 5 kali 6 dibagi 2. Nah, 5 kali 6 30 bagi 2 15. Nah, ternyata benar gitu ya. Nah, cuman membuktikannya itu tidak boleh apa namanya? Ini kan harus dibuktikan untuk semua n bilangan asli. Jadi kalau membuktikan satu persatu pasti tidak akan selesai gitu ya. Karena bilangan asli itu kan tidak selesai gitu ya. Tak berhingga jumlahnya gitu ya. Nah, maka harus dibuktikan secara umum. Nah, jadi nggak bisa dibuktikan satu persatu. Kalau satu benar apa enggak, kalau dua benar apa enggak gitu. Kalau n-nya 100 benar atau enggak gitu. Tapi harus dibuktikan secara umum gitu ya. Nah, seperti apa cara membuktikannya ya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya karena ini baru pengenalan ya. Nah, contoh lagi misalkan ini ada pernyataan tentang 5 pangkat n dikurangi 1 itu katanya habis dibagi 4 ya untuk semua n bilangan asli, untuk n berapapun bilangan asli. Gitu ya. Misalkan kalau n-nya 1, nah, berarti 5 pangkat 1 5 ya, 5 pangkat 1 5, 5 kurangi 1 4. 4 habis dibagi 4 ya, 4 habis dibagi 4 kan betul ya. Coba kalau n-nya 2, 5 pangkat 2 dikurangi 1, 5 pangkat 2 25, 25 kurangi 1 24. 24 habis dibagi 4. Ah ya, betul ya. Nah, apakah untuk semua n nanti memenuhi bahwa dia habis dibagi 4 atau berarti kelipatan 4? Nah, itu harus dibuktikan. Tadi kan kita baru nyoba untuk n1 dan n2 gitu ya. Nah, bagaimana untuk n yang besar? Nah, maka untuk membuktikan pernyataan ini, apakah ini benar? Jangan-jangan cuma sampai 2 saja. Nanti kalau sudah 3, 4, 5 ternyata nggak bisa gitu ya. Nah, maka ini harus dibuktikan secara umum. Ya, cara membuktikannya adalah dengan induksi matematika gitu ya. Oke. Misalkan contoh yang lain. Nah, misalkan ini tentang ketidaksamaan ya. Untuk semua n bilangan asli, 3 pangkat n itu lebih dari sama dengan 2n tambah 1. Nah, ya ini juga adalah suatu pernyataan matematika ya yang harus kita buktikan ya, harus kita buktikan apa benar sih 3 pangkat n itu untuk n bilangan asli itu hasilnya selalu lebih dari atau sama dengan 2 kali n ditambah 1 gitu ya. Misalkan kalau n-nya 2 ya, 3 pangkat 2 9. N-nya 2, 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5. Nah, 9 lebih dari 5, nah, kan betul. Ya. Nah, apakah ini berlaku untuk semua n bilangan asli? Nah, maka kita harus buktikan itu dengan menggunakan induksi matematika. Ya, nanti jadi di bab pertama nanti kita akan belajar itu ya. Jadi tentang bagaimana cara membuktikan suatu pernyataan matematis yang berkaitan dengan bilangan asli. Oke, itu pengenalan singkatnya ya. Nanti teknis cara metodenya seperti apa nanti bisa kalian boleh pelajari dulu ya, baca-baca dulu gitu ya. Nanti kita perdalam di pertemuan yang berikutnya. Hari ini belum masuk materi ya. Ya. Oke, terakhir sebelum saya akhiri, oke, ini ada kuis teka-teki. Kuisnya belum ngitung-ngitung ya, cuma kuis teka-teki saja. Yang bisa menjawab silahkan nanti dikirim jawabannya. Oke, Alkisah seorang Indiana Jones tertangkap oleh suku kanibal di pedalaman Papua. Sang kepala suku menyuruh dia untuk mengucapkan suatu kalimat atau statement yang mana jika kalimat itu bernilai benar, maka dia akan dipenggal. Dan kalau bernilai salah, maka dia akan digantung. Nah, kalau kalimatnya benar maka dia dipenggal, kalau kalimatnya salah maka digantung ya. Mati juga dua-duanya ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus diucapkan Indiana Jones supaya dia bebas? Bebas artinya tidak jadi dipenggal, tidak jadi digantung. Oke, silahkan dipikirkan. Kalau ketemu jawabannya boleh dikirim ke saya ya. Oke, terima kasih. Itu dulu untuk hari ini. Cuma pengenalan saja ya. Jadi belum ada materi yang mendalam tentang matematika umum ini. Silahkan nanti untuk pertemuan berikutnya kalian bisa mempersiapkan diri. Apa saja yang harus dipersiapkan? Catatan ya. Pertama catatan, siapkan buku catatan dan orat-oratan. Barangkali nanti ada materi yang harus membutuhkan orat-oratan. Kemudian buku paketnya, harapannya kalian sudah pegang semuanya ya.
silahkan diambil di koperasi yang dekat, atau minta dikirim silahkan ya. Oke. Oke, dan yang lainnya ya. Mudah-mudahan eh, semuanya diberi kesehatan, dan mudah-mudahan bisa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.